kita, bapak ibu kita, keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita, keselamatan fid dunya hadal akhirah ya. Yang tidak dibuka bisa dibuka ya. Kita kondisional saja ya. Kalau ada sesuatu yang genting atau darurat ya bisa nggak dibuka nggak apa-apa ya. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan doa kita ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas atensinya siang-siang ya. Tadi saya ngepel sebentar ya. Bantu ibu istri Sama, sama Pak sama Dusen. iya ya jadi Kadang saya kadang nyuci piring-piring. suami itu ya goblok dadak di depan istrinya. Dan istrinya jalan-jalan ini nggak tahu ini kon ngepel ya kok siap loh daripada ribut ya. Ya emak-emak ya ras terkuat ya. Oke, kita awali dengan membaca surah Al-Insyirah. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan ya, keberkahan-keberkahan ya nanti sampai sarjana, sampai wisuda, sampai manfaatan ilmu ya. A'udzubillahi Amin. Amin. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka Amin. sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Shop wa ila rabbika farghab. Shadaqallah. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Oke, perkenalkan nama saya Sigit ya. Jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Di pertemuan pertama kita perkenalan, kemudian menyampaikan kontrak kuliah dan RPS ya. Saya kira Bapak Ibu di sini suhu-suhu semua karena banyak yang dari pesantren ya, dari pondok, dari rumah tafid ya sudah jadi guru ya. Jadi sudah hebat-hebat ya. Di sini saya malah cupu ya. Di sini masih kecil saya ya. Oke, perkenalkan nama saya Sigit ya. Terlihat Bapak Ibu ya. Oke. Terlihat. Saya usianya sudah 36 tahun ya. Dulu saya juga di MI, di SMP, di SMA. Pernah juga di PAI seperti Ibu ya, di S1, Bapak Ibu ya S1 Win Salatiga. Ya. Kemudian lanjut S2 dan S3 di UIN Jogja ini sedang menunggu ujian promosi doktor. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya sudah semester 13 hampir DO ini. Karena kebanyakan apa ya? Kebanyakan kegiatan. Jadi kalau kuliah sambil bekerja dan rumah tangga itu memang pikirannya pecah ya. Saya merasakan sendiri ya. Rumah saya Magelang ya. Ada rumahnya dari Magelang. Siapa? Ada Pak. Aduh ya Ada itu apa, Pak? Mana Habib Ali. Magelangnya? Habib Ali, Asuri, Mas Habibi. Juri Magelang itu Pak. Asuri Magelang. Oh, Jamur, Pak. Jamur. Magelangnya Budi. Dari Salam, Pak, sepertinya itu. Oh, salam. GG ya. Kemudian saya mengajar sudah lama, Bapak Ibu ya. Sudah 11 tahun ya mengajar di kampus. Saya pernah jadi guru di TK, pernah di MI, pernah di SMP, pernah di SMK, pernah ya. Saya 2014 lulus S2 itu keterima di INISNU Temanggung, Jawa Tengah ya. Saya dosen tetapnya di situ sudah 11 tahun mengajar di PAI juga ya, di Fakultas Hukum juga. Kemudian saya juga diminta ngajar di Untidar, Universitas Tidar Magelang ya sejak 2018 di PAI juga. Jadi kalau PAI itu kalau jadi dosen itu bisa di mana-mana Pak karena mata kuliah ya MKU, mata kuliah umum ya atau MKWK, mata kuliah wajib ya. Kemudian saya juga ngajar di Akademi Kesehatan Sujono Magelang ya, kampus baru PAI juga ya. Diminta ya oleh kawan-kawan ya teman saya yang ada di UIN PJJ untuk mengajar berbagi semangat ya. Ya pernah juga ngajar di UIN Salatiga kilometer saya 4 tahun ya di PAI dan Fakultas Ekonomi Syariah ya pernah ya studi Islam Indonesia. Musik juga pernah Wonosobo ya, pernah aja di situ.
Kemudian saya kemarin menjadi fasilitator sekolah penggerak Kemendikbud ya. Jadi kurikulum Merdeka itu sekolah-sekolah penggerak saya mendampingi. Sampai saat ini saya juga diminta sering untuk memberi trainer kepada guru, kepala, pengawas ya di BBMP Jawa Tengah, di BBGTK, di dinas-dinas ya. Itu gitu, Ibu ya. Pengalaman organisasi, dulu saya SMP itu aktivis Muhammadiyah IPM, tapi saya sekarang jadi PAC ISNU NU. Jadi ibu saya itu NU, bapak saya itu Muhammadiyah. Jadi kalau saya Sudah Memang pindah, Pak. anu ya, Pak. perbedaan itu sudah biasa. Ya, jadi saya kecil tuh dulu di SMP Muhammadiyah ngajinya dengan guru-guru Kiai NU. Ya. Kemudian di kampus saya aktivis juga ya di SMA. Pramuka suka di kampus saya suka menulis Bapak Ibu ya menjadi jurnalis Suka demo, kampus. Pak? Demo lah Bapak Ibu ya. Saya kalau demo yang pakai toa itu pasti itu saya. Makanya kalau ada mahasiswa demo itu alah sini mau apa? Sudah Ya. pernah. Iya, jadi pernah aktivis, ya suka menulis saya sejak SMA. Suka nulis puisi, nulis jurnal, buku sejak kuliah saya ya. Kemudian Panwas Pemilu, PAC ISNU, Batu LPK, FS Kemendikbud, reviewer, editor jurnal ya, dan Asosiasi Dosen PAI Indonesia. Nah, hobi saya membaca, menulis, jalan-jalan mencari inspirasi ya, karena istri sudah dapat. Nah, ya. Saya menikah 2023 ya. Jadi istri saya selisih 10 tahun dengan saya ya. Tapi ya Mantap. ya jodoh nggak tahu ya Bu ya. Dulu saya tuh bercita-cita istri saya itu bisa nyuntik ya, tetapi ya memang istri saya itu guru ya. Orang tua nggak merestui, jadi memang istri akhirnya guru. Tapi ya enak guru nih sih. Kalau nakes ya setiap malam shift malam ya. Masih Membaca, satu apa sudah dua, Pak? Ada membaca, malam menulis, nggak kebagian, menulis, Pak. Yang sama ini gitu loh. membaca, menulis ini Si sangat sama Ista penting. sama juga sama tuh main sama. Hmm. Kemudian motivasi hidup, hidup di dunia ini hanya sekali. Udah nonton aja sana. Jadikan bermanfaat untuk menggapai ridho ilahi ya. Jadi Amin. hidup dunia ini paling lama Indonesia itu usia 90-80 tahun Bapak Ibu. 2125 kita itu enggak ada. Makanya saya itu bercita-cita menjadi penulis sejak saya kuliah ya, di awal S1. Mengapa menulis? Karena pepatah mengatakan guru meninggalkan karya bernama siswa. Kiai meninggalkan karya bernama santri. Jika kalian bukan guru atau kiai, menulislah. Sebagai tanda kalian pernah hidup di dunia. Jangan sampai karya kalian hanya satu, tulisan di atas batu nisan. Wah, toh. Jadi jangan sampai karya kita itu hanya tulisan di atas batu nisan. Telah meninggal dunia Keren ini, bejo keren. ya. Itu pun ditulis oleh orang lain. Toh. Minimal kita itu punya karya. Makanya orang sudah nggak ada itu sekarang masih dibicarakan. Al-Khwarizmi penemu angka 0. Ibnu Rushd penemu ilmu astronomi. Ibnu Sina penemu ilmu kedokteran konun fitib. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya. Al-Hikam ya itu karya Syekh Athaillah As-Sakandari juga dibicarakan. Makanya Aristoteles, Plato, Sokrates yang ateis juga dibicarakan. Makanya menulis itu salah satu mengabadikan kita ya. Jadi kalau anak cucu kita besok ngetik di Google Sigit Triutomo, oh bah Sigit itu seorang penulis. Nah, orang tidak muncul TikTok, Facebook, apa Instagram saja. Ya gitu. Nah, makanya ayat yang pertama itu ikro, bacalah. Kita itu diminta untuk membaca. Islam itu sebenarnya ilmiah agamanya. Kemudian alama bil qalam ya, yang mengajarkan manusia dengan pena. Setelah membaca, menulis. Nah ya. Jadi orang-orang masyhur ya itu memang dengan ilmu pengetahuannya. Nah, menurut saya menulis itu pasti membaca. Dan membaca itu menajamkan pisau berpikir. Wah, loh. Mengapa kemudian para mahasiswa itu diminta untuk suka membaca literasi digital.
Kalau males nulis bisa dengan YouTube, misalnya orasi ilmiah Profesor Tasawuf, bisa mendengarkan tuh namanya audiotori sambil ngopi udut, mendengarkan ceramah Gus Baha, orasi profesor, bisa sekarang itu enak toh, dimudahkan sekarang itu toh. Nah, tetapi tidak suka. Makanya data PISA itu, program international assessment itu, Indonesia tuh peringkat 2 kalau 4 bawah ya. Orang yang suka membaca, setiap 1.000 orang tuh hanya satu yang suka membaca. Nah, orang Indonesia lebih suka membaca medsos daripada membaca buku. Padahal membaca itu saya mengatakan menajamkan pisau berpikir. Nah, kita lihat Jepang. Jepang itu negara kecil, Bapak Ibu. Ketika dibom Hiroshima Nagasaki, ya, yang dilakukan orang Jepang adalah mencari guru yang masih hidup. Nah, guru itu memberikan brainwash, ya, memberi cuci otak kepada muridnya. Seperti ini, negara kita tidak subur, tidak subur. Maka otak kalian harus subur. Nah, sekarang hampir teknologi itu yang menguasai Jepang. MotoGP juga Jepang, loh. Itu kita masih literasi, sana sudah teknologi loh. Nah, gitu. Makanya jauh sekali kita ya. Padahal kita flashback dulu, alim ulama kita itu hebat-hebat toh. Syekh Imam Anawi Al-Bantani itu karya masyhurnya dipelajari oleh orang-orang Arab toh, Bapak Ibu. Sakti-sakti orang Indonesia itu sebenarnya toh. Tetapi sejarah Indonesia itu kan dipelintir oleh orang-orang Barat toh, sehingga hilang. Seperti Pangeran Diponegoro itu kiai besar. Kemudian Jenderal Sudirman itu juga kiai. Kemudian Raden Ajeng Kartini juga turunan kiai ya, dipelintir. Kenapa orang Indonesia didoktrin menjadi apa, buta huruf, dikatakan buta huruf Latin, padahal Arapegon macam-macam sudah tahu loh. Memang jahat sekali pokoknya ya kalau dibicarakan dalam kacamata sejarah ya. Itu ya. Karya tulis, saya punya banyak tulisan ya, hampir 54 karya. Cita-cita besok kalau meninggal saya sekepala. Sekarang kalau 54 ya masih sak dengkul ya. Di besok nek saya meninggal tuh sudah dikutip karya-karyanya. Sekarang masih dikutip 400-an orang ya. Untuk skripsi, untuk jurnal, untuk buku, untuk riset ya. Jadi minimal meninggalkan karya. Nah ini. Baik di jurnal nasional, internasional yang belum Scopus. Ini ya. Ini judul Cendekia ya. Dulu ketika S1 seperti Bapak Ibu, saya itu bercita-cita menjadi penulis. Makanya di profil saya itu Prof. Mansur itu. Saya tuh dulu bermimpi menikah itu besok yang jadi saksinya itu guru besar profesor gitu. Dan kiai. Nah, alhamdulillah terkabul ya. Dulu saya tuh termasuk korban perundungan Bapak Ibu. Di semester SMA itu saya dikeroyok 80 orang. Diantemi itu. Nanti benjut-benjut, tapi nggak apa-apa ya. Hati saya jadi mentalnya down. Sembuh itu ketika dosen psikolog-psikolog bertemu. Di UIN Salatiga ketemu dosen psikolog, dosen tasawuf waktu itu. Kemudian saya di terapi ya secara mental. Alhamdulillah sembuh. Saya IP-nya dulu 280 Bapak Ibu. Ya bisa 377 dapat beasiswa itu karena ya guru. Makanya guru itu bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat berasal dari guru. Nah, ya. Makanya guru itu menurut saya tidak hanya transfer of knowledge, memberi pengetahuan, tetapi transfer of value. Wah, memberi nilai gitu, dari pengetahuan itu. Makanya guru itu yang hebat itu kan memberi pengalaman belajar yang hebat. Ya, guru itu seperti teko, murid itu seperti gelas. Warna gelas bergantung kepada warna teko. Ketika tekonya air putih, gelasnya ya isinya air putih. Ketika tekonya itu berwarna jus, Coca-Cola, Sprite, es degan, maka gelas pun akan berwarna. Nah, itulah belajar. Guru yang punya pengalaman banyak, nah ya, itu pasti memberi efek dampak kepada murid-muridnya. Nah, toh. Makanya jenengan harus banyak pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada murid. Ya, saya ngajar di Universitas Tidar tuh agroteknologi, peternakan,
di jurusan macam-macam Bu, teknik industri, teknik mesin. Di mata kuliah PAI saya memberikan pengalaman-pengalaman sejarah di materi itu kaitkan dengan teknologi, dengan apa-apa. Bahkan setiap mengajar saya memberi motivasi, namanya 10 menit ya, persepsi motivasi. Saya cerita tentang Kolonel Sanders, sang kakek tua yang mau bunuh diri. Tapi dari dia menggagalkan bunuh dirinya, daripada bunuh diri dia membuat mahakarya namanya Ayam Crispy. Di usia 70 tahun. Ternyata dia rumah ke rumah itu sang kakek tanpa lelah itu menawarkan ayam crispy-nya. Berhasil di usia 80 tahun. Ternyata ayam crispy itu namanya apa? KFC. Nah, jadi kakek-kakek yang jenggot itu pernah mau putus asa itu Bapak Ibu. Nah, ternyata berhasil di usia 80 tahun. Nah, apa yang kita petik dari cerita ini? Satu, tidak ada kata terlambat. Sukses mengatakan 30-40, sang kakek Kolonel Sanders memulai usaha di usia 70 tahun. Nah, masa depan tuh misteri, tidak ada yang tahu. Nah, siapa ini Presiden Trump itu menjadi presiden di usia senjanya. Prabowo juga sama. Toh. Makanya nggak tahu masa depan itu misteri. Ya. Umar bin Khattab itu dulu orang yang ingin membunuh Nabi. Di akhir hayatnya dia adalah benteng pertahanan Nabi. Loh. Makanya kita nggak bisa menjustis, menghakimi. Dia itu gila, dia itu sesat, dia itu orang yang tidak tahu diri dan sebagainya. Karena apa? Dalam ilmu psikologi itu maturitas, ya kedewasaan seseorang itu muncul di usia berapa kita nggak tahu. Makanya para nabi itu kan rata-rata menjadi apa nabi atau profetik kenabian itu di usia 40 tahun. Tuh. Itu kita tidak tahu ya Allahu a'lam ya. Itu makanya menjadi seorang guru itu menurut saya profesi yang menarik karena kita bisa mengubah ya daya pikir. Nah, toh makanya hebat toh jadi guru itu. Itu, oke. Ya itu ya ini sedikit dari saya ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua itu memberikan motivasi motivasi kepada para siswanya ya, murid-murid gitu. Bahkan ya ketika saya ngajar mahasiswa buat kertas impian. Bismillah Allah Akbar ya Rob penguasa langit dan bumi saya punya 100 mimpi, 100 impian. Satu, apa dua apa sampai 100 letakkan bawah sajadah. Di akhir kalimat tulis terima kasih ya Allah mengabulkan mimpiku di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Ternyata iya saya melakukan itu Pak di usia 19 tahun itu. Saya menulis bisa S3, kayaknya nggak bisa toh S3 IP-nya 2. Bapak saya meninggal. Saya bisa punya rumah sebelum 30, nulis itu. Saya punya istri spek bidadari yang bisa nyuntik loh. Kemudian saya ngajar di mana-mana. Kayaknya nggak mungkin, Pak. Nah, tetapi Allah Maha. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti kabulkan. Makanya ya, keyakinan itu sulit. Orang-orang Israel Yahudi mengapa mereka cerdas karena punya belief, keyakinan yang kuat. Nah, ini yang menjadi PR orang-orang mukmin, orang muslim kita. Nah, kadang kita itu yakin aja angel, Pak. Gitu toh. Nah, makanya yakin sih ngono toh. Sing muda-muda ge meyakinkan diri sendiri aja nggak bisa, apalagi Iya. meyakinkan orang Ya, tua, bertua. Ini. Oke ya. Itu di Pak Sigit ya, syukur Bapak Ibu mahasiswa saya yang menulis mimpi itu Pak. Ada yang S3 di Rusia. Ada yang jadi dosen PNS di Bengkulu. Ada yang hafid sebelum usia 23. Ada yang punya mertua kaya raya. Ini macam-macam itu lucu-lucu itu ceritanya. Membuat kertas mimpi. Ya, loh. Mintanya kepada Allah. Ya. Via qiyamul lail, tahajud dan hajat. Nah, jadi sebenarnya saya itu mengarahkan kepada mahasiswa yang masih muda-muda untuk sholat tahajud, sholat hajat gitu Pak. Jadi hajat itu mempercepat cita-cita dan cinta. Loh, tahajud itu menaikkan derajat. Nah, itu. Jadi sebenarnya saya mengarahkan ke sana, tapi dibalut dengan kertas mimpi loh Pak. Biar anak-anak muda itu punya passion goal, ya, punya arah tujuan yang jelas. Loh. Dan luar biasa Pak. Bu, mahasiswa Pak Sigit, mahasiswa saya tuh ada yang S3 di Rusia, beasiswa.
Ada yang jadi pengusaha, ada yang hafid itu ada yang jadi mantunya kiai, macam-macam itu. Nah, jadi koyone mimpi di siang bolong menulis kertas impian itu. Tapi saya yakin ya Allah Maha mendengar toh. Dan saya melakukan itu Bapak Ibu ya di usia 19 tahun. Dan alhamdulillah banyaklah hal-hal yang menjadi rahasia Allah itu nyata ya gitu. Ya ini nggak mungkin nih PK dulu 280 saya. Nah, oke, ini diri Pak Sigit ya, biar kenal ya rumah saya itu desa gunung. Kalau pernah ke Nepal Vanjapa, pernah ke Borobudur, nah saya daerah Windusari ya ini. Oke ya, kemudian saya menyampaikan RPS kita pertemuan pertama santai saja. Jadi nanti kontrak kuliah kita itu 16 pertemuan. Nanti tatap mayanya hanya 2 kali. Ya, pertemuan pertama dan 14 atau 15. Kalau instruksi dari Pak Zaki Kaprodi PAI kemarin seperti itu ya. Nanti kita di LMS, penugasan dan sebagainya ya. Kemudian saya berharap kepada Bapak Ibu agar pembelajaran kita itu berbasis kesadaran ya, tidak hanya formalitas. Jadi ilmu yang dibangun dengan kesadaran tentu nanti akan memberikan implikasi, memberikan dampak kepada Bapak Ibu juga ya. Makanya santuy tapi bermakna ya Bapak Ibu ya. Iyalah, jangan terpaksa-paksa santai kuliah sama saya. Dan insya Allah saya tuh nggak pernah memberi nilai jelek kepada mahasiswa. Nah, karena wis tahu rekoso Bapak Ibu kuliah S2 itu Sabtu Minggu ya di UIN Jogja itu saya tidur di masjid diusir sama takmir pernah itu. Pernah rekoso ya, jadi motor nggak punya dulu pinjem ya sama Simbah. Bahkan lulus S2 saya punya hutang 30 juta buat mengelunasi SPP yang pernah saya pinjam. Toh rekoso makanya saya jangan sampai ya apa ya memberikan pahit kepada para mahasiswa. Mahasiswa sing rada lula wae tetep tak kandhani ya, tak berikan arahan ya. Skripsi roda anu tak motivasi gitu. Mulai seperti apa itu ya. Oke, kemudian ini ya, jadi mata kuliah kita roda apa tafsir dan ilmu tafsir ya. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah di semester 7. Nah, jadi CP kita adalah religius. Wah, sampean lulusan di PJJ PAI UIN Cirebon itu religius. Religius dalam artikulasi di sini adalah bertakwa. Bertakwa di background menjadi moderat atau moderasi beragama. Makanya ilmu tafsir itu menurut saya itu dalam. Nah, bahkan ketika pertemuan mufasir dunia itu di Indonesia yang diwakilkan hanya Prof. Quraish Shihab dan dari keluarganya Mbah Maimun Zubair itu. Ya, jadi nek kita itu kadang saya mohon maaf ya, kadang saya itu bertemu dengan orang yang mentafsirkan ayat sendiri itu nek menurut saya liar. Karena mufasir itu kan makom yang sangat tinggi. Sedangkan kita itu kan mukolid nggih, Bapak Ibu santri nggih, Pak Kiai nggih, Gus nggih. Jadi kita itu kan mukolid. Jadi mufasir itu kan paham ilmu usul fikih, ulumul Quran, nahwu sorof ya. Jadi sudah benar-benar apa ya, masyhur, benar-benar ahli ya, suhu, bukan cupu ya. Tetapi orang-orang awam kadang mentafsirkan secara liar. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi kita sebagai seorang cendekiawan ya atau seorang praktisi yang pernah mempelajari ilmu tafsir ya. Makanya di pesantren itu mengadopsi dari para ulama tafsir ya, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir toh. Jadi tidak sak-sak itu Bapak Ibu toh. Gitu. Nah, orang awam kok menafsirkan ayat sendiri itu kan bahaya. Nanti merasa dirinya baik, merasa dirinya superioritas, orang lain salah. Nah, ini yang menjadi keliru. Nah, padahal semakin dalam orang mempelajari Islam itu semakin wasatiyah, semakin moderat. Kata Prof. Quraish Shihab itu ada 3 manusia moderat ciri-cirinya, indikatornya. 1, B, berpengetahuan. 2, berhati-hati. 3, mampu mengendalikan emosi. Nah, jadi orang moderat itu berpengetahuan. Jadi luas agamanya. Dia tidak hanya mempelajari fikih, usul fikih dipelajari. Dia tidak hanya mempelajari hadis, ulumul hadis tidak dipelajari.
Dia tidak hanya mempelajari Quran, ya, tafsir Quran, ulumul Quran dipelajari. Luas banget ilmu itu ternyata ya. Nah, yang saya tahu itu semakin kita banyak tahu, semakin banyak yang belum kita ketahui. Semakin kita itu bodoh berarti. Toh semakin kita itu banyak tahu loh. Ternyata semakin banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi ilmu kita itu hanya titik debu toh. Kadang saya tuh bicara sama mahasiswa aquakultur perikanan, wah jangan bodoh tenan itu. Agrotek saya bodoh sekali. Wah, ternyata bidang itu luar biasa, luas ilmu itu. Ilmunya Allah tuh luas. Makanya Al-Khwarizmi menemukan angka 0 itu kan hebat. Ya. Kemudian Abbas Ibnu Farnas menemukan pesawat, ya, seorang mukmin menemukan pesawat kan hebat. Nah, sekarang orang Islam mana? Orang Islam berdebat tahlil bid'ah. Orang Yahudi sudah naik apa satelit sampai antariksa, wong Islam men masalah tahlil bid'ah khilafiyah di zaman sahabat toh jangan ramutu menurut saya karena itu madhab ya gitu ya. Nah, menurut saya semakin kita banyak tahu tuh ya tadi semakin kita tasamuh, semakin kita toleran ya gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Jadi orang yang akidahnya kuat pasti habluminan nasnya baik nah, menurut saya ya. Orang habluminallahnya baik itu habluminas minannasnya itu baik. Contohnya Nabi, Nabi itu tidak pernah memaksa pamannya Abu Lahab untuk masuk Islam loh. Abu Lahab bakal diabadikan dalam ayat itu menjadi seorang yang kafir loh. Itu pamannya Nabi, artinya apa? Nabi tidak pernah melakukan kepaksaan, apa itu memaksa kepada keluarganya untuk masuk Islam. Loh. Nah, saya sendiri sebagai seorang pendidik saja ngajak istri tahajud saja belum bisa istri saya. Nah, loh, apalagi mengislamkan orang yang belum Islam. Nah, makanya Indonesia tuh hebat. Penduduk Islam terbesar dunia. Para ulama, para wali itu dakwahnya dengan bil hikmah. Melihat orang kafir syirik itu malah tidak marah, justru nalar kritis. Ya, tantangan untuk meluluhkan hatinya itu ada. Contoh, Sunan Kalijogo itu membuat wayang dari cerita Brahmana Sinta menjadi Pandowo Limo. Ada tokoh Petruk dari bahasa Arab Fatruk, ada tokoh Semar dari bahasa Arab Simar, ada tokoh Togok dari Al-Quran Togut Iblis. Dan uniknya Wali Songo Sunan Kalijogo ketika diundang ke desa lain, ya syarat tiket untuk menonton itu adalah kalimosodo, kalimat syahadat. Wah, no. Jadi luar biasa gitu loh. Sunan Muria Kudus hebat lagi ya. Di Pantura itu melihat sapi kerbau itu dikultuskan dianggap dewa. Maka Sunan Muria malah over ya macai ya sapi itu di depan masjid musola sambil berdakwah. Kemudian disembelih itu sapi kerbau itu dan dimakan itu badannya tuh. Nah, kepalanya disedekahkan laut jadi sedekah laut biar orang tidak kaget. Hebat toh. Orang Pantura kuat toh dan orang rumahnya jelek kita haji banyak. Makanya naik kita itu lah siapa? Iman kita itu masih PAUD. Ya. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika dibunuh oleh Ibnu Muljam sholat subuh nggak terasa dengan pedang yang dilumuri racun padahal Ibnu Muljam itu kan hafal Al-Quran tapi dia merasa dirinya suci sehingga keimanannya hanya sampai kerongkongan. Sayyidina Ali itu gak kerasa ketika dibunuh dengan pedang. Zauk menikmati kelezatan beribadah kepada Allah. Nah, kita itu sholat digigit nyamuk aja lupa Allah. Keingatnya itu cuma nyamuknya atau ngek, masukit. Halo? Jadi kita itu sangat dangkal sekali. Loh. Belum fanalilah. Halo. Jadi, wah, Masya Allah. Semakin kita tahu, semakin banyak hal yang kita belum tahu. Makanya Imam Ghazali itu seorang ahli fikih, ahli ekonom juga. Tetapi di akhir hayatnya dia menuliskan buku, kitab ya akhlak toh ya Ulumuddin itu. Nah, ternyata akhlak itu adalah buah
seseorang ketika orang berilmu. Nah, ya. Nah, kemudian memahami konsep Al-Quran, hadis fikih, akidah, akhlak dalam konteks pembelajaran dalam hidup sehari-hari. Nah, ini jelas ya. Jadi sumber hukum Islam tidak hanya Quran dan hadis, ada ijtihad ya. Jadi para ulama, para tabiin, ya, para pencetus mazhab itu kan juga para orang-orang yang masyhur ya. Makanya tidak bisa hanya tafsir liar saja. Quran hadis ditafsirkan dengan logika liar nggak bisa. Kita perlu rujukan dari para alim, orang-orang apa ya yang masyhur ya, dari mazhab dan sebagainya. Ya. Kenapa demikian? Karena kita masih orang awam. Ya, gitu. Lanjut ya, mau melakukan tindakan kelas penelitian ilmiah lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah ya, jadi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman-pengalaman kepada mahasiswa, kepada siswa. Nah, saya yakin murid itu lupa dengan materi gurunya, tapi tidak akan pernah lupa dengan perlakuan ya, guru terhadap muridnya. Bapak Ibu masih ingat toh guru yang gialak dari SD, SMP, SMA toh? Guru yang sangat sayang pada Bapak Ibu toh? Ingat toh? Neng pelajarannya lupa toh. Makanya jadilah guru yang humanis ya, yang wong ke wong, memanusiakan manusia ya. Gitu. Makanya saya nek ngajar ya nggak pernah marah. Blas, nggak pernah marah. Ada murid si rodo biyeng tak kandani, tak konseling, tak konslor, tak kai motivasi. Nah, gitu. Jadi dia malah malu dan sadar sendiri. Nah, gitu. Kemudian lanjut memahami konsep dasar sejarah perkembangan klasifikasi tafsir bil ma'thur secara bertanggung jawab serta menginternalisasi sikap religius, etis, dan profesional dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, jadi kembali lagi ke sikap religius etis setelah belajar tafsir bil ma'thur. Jadi memang luar biasa. Jadi seseorang yang mempelajari Islam secara kafah, secara utuh, secara holistik, menyeluruh, ya, secara utuh, pasti akan muncul tadi jiwa tasamu, jiwa toleran. Ya, makanya Indonesia itu ketika jenengan lihat kacamata sejarah, Indonesia itu kan pernah didatangi berbagai orang Muslim di luar negeri. Teori Gujarat dari India. Artinya kan Mbah Syahrukh Khan itu kan pernah datang ke Indonesia. Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming Cina itu tuh pernah datang ke Indonesia loh, dakwah. Makanya orang Indonesia itu pakai kuku loh. Islamnya itu gak kuku loh, orang gak coba-coba toh. Itu salah satu efek akulturasi budaya yang diberikan oleh Laksamana Cheng Ho, seorang kaisar, panglima perang yang dakwah meninggalkan Sampokong di Semarang loh. Jangan enggak tahu itu. Nah, makanya Indonesia itu gak kuku Islam itu. Gitu. Makanya si siapa? Stok Horgonyo itu kan ketika melakukan penelitian di Indonesia itu kan bingung. Wah, Islam Indonesia kok kuku, bawa belangkon, bajunya batik, angel. Ya, dilakukan riset tuh angel. Bahkan sampai Stok Horgonyo itu seorang antropolog itu menikah toh dengan orang Aceh pemana itu sampai-sampai dia meneliti Islam, karakternya orang Islam Indonesia itu untuk melemahkan karakter itu loh. Dia adalah seorang utusan ya, pemerintah Belanda, jangan tahu itu. Wah, pokoknya Indonesia itu unik. Nah, jangan lihat lagi di masjid-masjid Indonesia itu kauman ya. Kauman itu mesti ada setiap kota itu ada alun-alunnya dan mesti ada masjid. Dan masjidnya mesti rata-rata itu lama. Ya, arkeologi secara bangunan itu segi lima. Aneh toh, kokoh rukun Islam toh. Jadi ternyata dulu alun-alun itu center of people ya, orang ke pasar, orang melakukan mobilisasi ya, gerakan kemana-mana itu di alun-alun. Nah ternyata sampai sekarang alun-alun mesti ada masjidnya. Loh, kauman namanya kalau di Jawa ya Bapak Ibu ya. Makanya hebat toh para ulama, para wali itu membangun mobilisasi dakwah itu hebat. Bahkan Sunan Derajat atau Sunan siapa yang membuat lagu Sluku-sluku batok batok lai loh. Dari bahasa Arab itu huslu huslu batnoka la ilaha
Allah, ya Allah ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kita melihat ya orang-orang Indonesia tuh hebat ya. Kupat ngaku lepat, laku papat, lebaran, laburan. Ya, itu ada 4 arti. Jadi orang maaf itu ada simbolnya dengan ketupat. Ya, jadi masya Allah filosofinya dalam. Ya, gitu. Sekarang tuh apa loh orang kita itu? Ya gitu. Nah, dulu itu orang melihat kesyirikan, kemusyrikan itu malah tertantang untuk mereka merangkul untuk menjadi seorang muslim mukmin toh. Sekarang malah marah. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita bahwa belajar Islam itu harus sampai ke hati. Ya, jangan sampai ke kerongkongan seperti Ibnu Muljam. Ya. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan definisi ruang lingkup, perbedaan tafsir dan takwil. Nah ini tuh. Jadi Bapak Ibu pasti nanti akan saya beri tugas, ya nanti santai saja ya di LMS, ya tafsir apa, takwil apa dan sebagainya ya. Sehingga di sini juga mampu mengidentifikasi perkembangan ilmu tafsir dari masa Nabi, sahabat, tabiin ya hingga periode setelahnya. Nah, toh. Saya pernah belajar itu ya tentang Al-Mu'jam Al-Mufahrosh, kamus bahasa hadis itu. Ternyata yang menulis bukan orang Muslim ya Bapak Ibu, hebat toh. Nah, sekarang di aplikasi itu namanya apa? Saya lupa itu ya. Jadi kamus hadis itu ada. Itu yang membuat orang-orang Mesir itu klik niat langsung muncul hadis niat dari aplikasi ribuan itu ya. Jadi sebenarnya Islam itu likuli zaman wal makanin ya. Islam itu bisa masuk dalam budaya, dalam seni, dalam musik, dalam apa kaligrafi, ya, dalam digital. Ya. Jadi likuli zaman nek Gus Bahak mengatakan Islam itu seperti beras, syariat itu seperti beras. Tidak hanya bisa dimakan oleh burung pipit, tetapi beras bisa menjadi bubur, menjadi jenang. Toh. Artinya Islam itu kan bisa masuk ke berbagai dimensi ruang dan waktu. Toh. Nah, hebatnya di situ, Bapak Ibu ya. Jadi, anak-anak PAUD, para wali mengajarkannya ulama dengan lagu-lagu dolanan akidah. Itu. Makanya Indonesia itu negara yang hebat dan menurut saya. Punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, punya ideologi Pancasila yang dibentuk oleh Panitia 9. Dan yang kelima atau 6 orang itu adalah para alim ulama toh. Itu dari tokoh-tokoh religius dan jangan tahu ya. Mengubah ketuhanan yang pertama syariat menjadi Esa. Jadi Esa bisa dimaknai trinitas oleh non-muslim, orang-orang Kristen. Toh. Mengalah bukan berarti kalah, justru di situ ada tasamu toleransi. Toh. Jadi hebat sekali lah menurut jenengan saya itu. Coba undang-undang preambelnya itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Toh. Jadi kalimatnya itu kalimat orang-orang sufi ya. Orang-orang yang luar biasa loh. Saiki itu opo loh ya. Lihat itu kita itu ya. Nah ini kemudian mahasiswa mau menguraikan klasifikasi tafsir berdasarkan sumber, metode, corak, dan tanggung jawab ya. Nah ini jadi Bapak Ibu tentunya dalam ilmu tafsir ini kan banyak ya metode, coraknya ya, termasuk bil ro'yi, bil isyari, tahlili, ijmali ya, kelebihan kekurangannya apa dan penerapannya seperti apa. Toh saya yakin Bapak Ibu Kiai Gus di sini sudah tahu semua ya, tinggal kita saja yang wujudnya menjadi seorang yang moderat ya. Kemudian mendeskripsikan konsep contoh ya ini dalam tradisi Islam ya. Kemudian tafsir tahlili dan mengasih contoh penggunaannya dalam tafsir dan tanggung jawab dan sebagainya ya. Nah, ini materi-materi kita yang akan kita bahas ya. Termasuk mahasiswa bisa ya membuat artikel tentang corak tafsir fikhi, tasawufi, falsafi, ilmi, adabi ijtimai ya, dan sebagainya. Nah, ini CPL-nya ya. Di wawasannya Bapak, Ibu itu ada konsep dasar ilmu tafsir, sejarah tafsir ya, klasifikasi tafsir, analisis tafsir-tafsir ini hingga corak tafsir bahkan perkembangan tafsir sampai dunia kontemporer.
kontemporer toh. Gitu. Indonesia punya ahli tafsir ya, Quraisy Shihab itu ya dengan karyanya Tafsir Al-Misbah ya. Gitu. Nah, ya, gitu. Jadi luar biasa. Nah, ini referensinya bisa mengambil dari kitab-kitab boleh, jurnal-jurnal boleh ya, atau pendukung boleh dari berbagai referensi buku, jurnal juga boleh. Nah, ini. Ya, pertemuan pertama kita santuy ya, kita kontrak kuliah. Pertemuan kedua nanti saya beri tugas gampang saja, kuis atau apalah ya, biar Bapak itu memberikan apa ya, wawasan lah. Dengan menulis pasti membaca nanti ya, nanti saya beri tugas apalah biar bisa membedakan tafsir dan takwil ya. Kemudian urgensi tafsir dalam studi Islam. Ya ini jadi dosen tafsir saya itu dulu namanya Prof. Sahiron. Sekarang jadi Dirjen Diktis toh. Nah itu dulu saksi ahlinya Ahok ketika di Jakarta itu loh 212. Wah dia cerita itu ternyata orang 212 yang demo itu orang-orang awam. Ketika disidangkan ditanya tentang munasabah ayat dan sebagainya nggak tahu tentang ilmu-ilmu Quran toh. Nah, ini sehingga pola pikirnya mudah di brainwash, dicuci otak loh. Padahal ayat itu kan ada yang menyuruh kita untuk perang, tetapi kan harus tahu asbabun nuzulnya loh. Gitu. Sebab turunnya ayat itu dulu ada peristiwa apa orang-orang awam nggak tahu. Makanya ketika orang awam belajar Islam terjemah, kemudian menafsirkan sendiri dengan penafsiran logika liar ini bahaya. Ya, makanya baiknya seorang cendekiawan ya yang belum memahami tentang metodologi tafsir yo merujuk dari hasil-hasil kitab tafsir yang sudah ada ya tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan sebagainya toh. Jadi kita aman ya gitu toh. Karena Quran itu qot'i pasti ya. Jadi ada ayat mutasyabihat muhkamat. Jadi ada ayat-ayat yang secara eksplisit kita tidak bisa memaknai gitu ya secara letterlock ya. Jadi ada makna-makna apa ya makna-makna di belakang arti itu seperti asbabun nuzul dan sebagainya ya. Ayat makiyah madaniyah ya. Jadi kita kadang kurang paham. Nah, dengan adanya tafsir yang ditulis oleh para ulama ya, ulama tafsir, maka kita menjadi paham toh. Ya, Bapak Ibu ya, gitu toh. Makanya saya kadang sok lucu ketika ada orang awam belajar tafsir sendiri kemudian menafsirkan dengan logika liar. Ini bahaya. Karena yang muncul nanti tekstualis ya. Jadi tekstualis akan melahirkan pola-pola ekstremis, rasa superioritas, paling benar ya. Ini yang menjadi keliru padahal belajar Al-Qur'an itu kan mengandung syifa ya, mengandung obat. Orang pelajari Al-Qur'an itu semakin hatinya semakin lembut ya, semakin menghargai perbedaan ya. Contoh tadi saya sampaikan Abu Lahab itu pamannya Nabi itu tidak Islam. Itu bukti otentik bahwa Nabi tidak pernah memaksa pamannya untuk masuk Islam loh. Gitu ya. Jadi dakwah itu bil hikmah. Lanjut ya. Kemudian tafsir dari masa Rasulullah hingga masa kini ya. Jadi dulu di zaman Nabi itu kan apa ya? Belum dimushafkan Quran itu toh. Itu inisiator Abu Bakar baru terwujud di masa Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman bin Affan itu mampu mengkodifikasi ya, mengumpulkan, memusafkan Al-Qur'an. Beda dengan hadis ya. Hadis itu di zaman Umar bin Abdul Aziz di masa Umayyah ya ini. Jadi luar biasa ya. Dulu itu kok iso melakukan ijtihad itu Bapak Ibu ya, para sahabat ya. Luar biasa ya gitu. Sekarang kan kita enak yo. Sebab enaknya kok ora tahu sinau kan aneh. Ya, kita itu kadang saya merasa aneh. Di Palestina itu setiap hari dibom, perang, terhimpit, lapar. Nah kok wong udah hafal Al-Qur'an yo. Di kita itu santuy udat-udut ngopi. Kok yo ora apal-apal ya dhewe yo. Karena kita dimanjakan dengan alam, loh. Nah, jenengan lihat ya, Uni Emirat Arab, Qatar itu hanya punya minyak loh.
Indonesia tuh punya nikel, punya minyak, punya emas, batu bara, punya timah. Kok iso miskin yo kita itu. Nah, ini mental yang menjadi PR kita ternyata Bapak Ibu ya. Kekayaan alam kita itu dikuasai oleh orang-orang golongan. Makanya Prabowo itu bisa menyelamatkan 3.800 triliun. Riza Khalid yang 30 tahun atau 3 dekade tidak berani musik, Prabowo berani. Kita harus butuh pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Jaksa Agung bisa apa ya, membongkar ya Burhanuddin yang kayak istrinya suaminya Inul itu loh, sing kumisang itu loh ya. Itu bisa memberantas mafia-mafia minyak, mafia sawit itu. Ada jangan sok nonton nggak toh? Ya, makanya jangan harus upgrade lah loh. Jadi saya tidak takut. Dia mengancam keluarga saya. Backingan saya hanya Allah Ta'ala. Oh no, Jaksa Agung Burhanuddin itu. Wah, hebat itu loh. Jadi kita perlu pemimpin-pemimpin yang tegas seperti itu. Jadi nek kata Mahfud MD, pertambangan kita tidak di korupsi itu, setiap kepala warga negara itu dapat 20 juta tanpa bekerja. Bayangkan itu. Tanpa bekerja kita dapat 20 juta. Tetapi karena tadi ya rakusan dari orang-orang yang bermain di atas itulah triliunan, ribuan triliun. No. Nah ini makanya jenengan sesekali nek ngajar itu anak-anak diberi wawasan. Negara Cina itu tahun 90 itu masih miskin loh. Tahun 2025 Cina sudah setara dengan Amerika loh. Wih. Dulu kita orang Malaysia datang ke Indonesia belajar. Sekarang terbalik loh. Orang Indonesia belajar ke Malaysia. Apa yang salah di negeri kita, Pak Ibu coba? Nah, ini menjadi sangat urgent, sangat penting. Nah, ini. Kemudian tafsir ya, klasifikasi tafsir ya, sumber tafsir dan corak tafsir ya. Kemudian konsep tafsir bil maksur ya, dan sumber utamanya, biroi dan sebagainya, kelebihan kekurangannya apa ya. Kemudian juga contoh-contoh ya tafsir bir Isy'ari ya yang diakui dalam tradisi Islam seperti apa ya. Tafsir tahlili ya tematik dan sebagainya ini seperti apa ya. Makanya nek saya melihat itu ya kekayaan bahari, nek jangan tahu kekayaan laut kita itu setiap hari dicuri oleh Cina. Di Pulau Natuna itu di bawahnya ada lobster loh. Jadi bibit benur ikan lobster itu harganya triliunan itu. Dan itu hidup di Pulau Natuna. Makanya orang Cina itu setiap hari mencuri. Waktu itu Menteri Puji Susiastuti itu marah loh. Tenggelamkan kapal. Wah, kita itu kekayaan laut tuh punya. Ya, kadang kita tidak tahu. Ternyata di situ ada orang yang bermain loh. Pokoknya ngeri kekayaan. Jadi nek saya ngajar kepada mahasiswa agroteknologi pertanian itu para petani menangis di negeri agraris dengan tragis. Ya, jadi kok iso yo negeri agraris Indonesia sebagai surga kaya seperti ini kok iso orang lapar, kan aneh ya. Sampai Kus Plus tuh kan nyanyi loh. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kita itu punya gunung isinya emas. Kayu jadi cendana punya, kayu jati punya. Kok iso ya kita seperti ini ya? Nah, ini ternyata mental ya dari orang-orangnya yang tidak jujur dan sebagainya. Ini PR kita semua. Ya. Nah, makanya saya berharap Bapak Ibu semua setelah mempelajari tafsir ini, Al-Quran menjadi obor, ya, menjadi cahaya kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi semakin kita tahu terhadap ilmu Al-Quran, semakin menerangi terhadap hati kita, bercahaya. Ya, gitu. Tidak malah kaku, merasa benar dan sebagainya. Ya. Saya punya teman-teman kalau di MK mata kuliah agama di Universitas Tidar itu ada yang Romo, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu lucu-lucu setiap habis UAS kita makan bareng-bareng, nyate.
nyembelih mintok, ternyata lucu-lucu ya, yang romo tidak mau nikah, pendeta, oh, pokoknya pola pikirnya lucu-lucu itu dalam kacamata agama-agama mereka. Dan kita sangat toleran itu antar teman itu ya, luar biasa itu ya. Nah, makanya kita semakin apa ya mempelajari agama itu ya tidak kaku meskipun ada batasan-batasan tentunya ya. Akidah ya, masalah ibadah tidak bisa dicampur aduk ya itu. Kemudian tafsir berdasarkan metode maudhu'i ya, dan kontribusi tafsir, mufasir ya ini. Mahasiswa menguraikan biografi dan kontribusi mufasir utama ya. Jadi mufasir dalam perkembangan tafsir itu kan luar biasa ya, sehingga saat ini ya, termasuk di Indonesia di zaman kontemporer toh, ada Quraisy Shihab dan sebagainya. Makanya nek bisa Bapak Ibu yang menguasai ilmu ya di pesantren ya kitab, cobalah untuk menulis buku ya, menulis karya-karya dicetak ya, kemudian di apa ya didistribusikan ke pondoknya sehingga abadi. Nah itu ya. Oke, kemudian ini tafsir kontemporer ini bagaimana pemikiran-pemikiran para ulama tafsir kontemporer ya ini di negara Arab, di negara Asia banyak sekali ya. Oke itu ya. Jadi nanti kita santuy tapi bermakna nggih. Bapak Ibu rasa buat pusing-pusing ya. Tapi kita santai tapi Bapak Ibu tidak terpaksa mengerjakan, membaca dan sebagainya ya. Nanti ada beberapa tugas termasuk makalah individu 5 halaman, mengkaji tentang tafsir ya, referensi ilmu tafsir, buku ataupun kitab tafsir bisa ya. Ini sederhana-sederhana saja ya. Itu nanti Bapak Ibu ada nilainya di berbagai tugas ya. Kita buat enjoy saja ya, nanti bisa dikerjakan dengan baik gitu ya. Jadi di mata kuliah kita ya tadi saya sampaikan semakin mempelajari ilmu tafsir, hati kita diobori oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an memberikan cahaya ya. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting ya Bapak Ibu kita ya. Jadi kan tafsir bil ma'tsur itu kan menjelaskan tentang penafsiran berdasarkan riwayat Nabi, sahabat, tabi'in. Biroi bisa mempelajari macam-macam toh. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi nek sampai yang kita semua mempelajari itu ternyata ilmu itu luas ya. Semakin luas ilmu, semakin kita itu sangat tidak tahu ya. Nek saya itu pernah belajar tentang ilmu itu loh sing kita tarik ke alam antariksa. Ternyata di alam semesta itu ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu nama kumpulan miliaran planet. Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada bumi. Nah, bumi itu hanya titik debu. Berarti kita itu makhluk yang sebesar kuman di debu namanya bumi. Nah, pertanyaannya Allah itu sebesar apa? Wah, merinding tuh sampai yang kita semua. Jadi makanya sholat itu Allahu Akbar. Kita hanya makhluk sebesar kuman yang menyembah zat seluas besarnya adalah besarnya alam semesta. Lebih besar daripada alam semesta. Ngeri sekali ya teman-teman ya gitu. Makanya SMS cantik manis semelohai apapun tetap mati toh, fana ya. Sepinter apapun tetap fana toh. Tetap nggak ada, bahkan tubuh kita yang kita rawat tuh akan lepas dengan ruh kita akan tinggal dengan tanah tulang belulang. Jadi menurut saya dunia ini fana ya. Yang abadi hanya 3, sodakotin jariyatin ya, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan orang tua, itu yang abadi ya. Makanya menurut saya dunia paling lama 70-80 tahun, 2125 kita nggak ada, sudah ganti orang. Yakin ini di Zoom ini 2125 wis nggak ada semua toh. Gitu. Makanya Ya apa yang Allah. kita banggakan toh. Makanya wah,
dunia fana sekali gitu. Bahkan tubuh kita yang rawat tuh akan lepas dengan diri kita. Itu makanya bersyukur kita jadi guru, jadi pendidik toh. Makanya seneng ajar tuh seneng ya, pada murid-murid kayak motivasi ya gitu. Gitu ya Ibu ya. Oke, any question ya. Jadi ini perkenalan dari saya. Nanti pertemuan tatap maya sekitar 2 kali atau 4 kali. Kayaknya cuma 2 kali. Setelahnya kita di LMS itu ya, pakai LMS yang baru ya, kalau diinstruksi itu ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu ini kan kiai, santri, ustadz, ustadzah yang hebat-hebat toh. Saya masih bocil ini cupu toh malah toh. Gitu, tapi punya mimpi ya menjadi seorang penulis, menulis menjadi mimpi menjadi seorang yang bermanfaat ya gitu. Saya berharap Bapak Ibu semua terutama yang muda-muda ini kuliah sampai S3 sana ke Mesir sampai kemana-mana ke mana Australia sana ya sampai ke Amerika banyak beasiswa sekarang itu ya, yang muda-muda ini harus prepare ini loh gitu ya gitu ya ini cerita dari Pak Sigit ya memberi motivasi memberi perkenalan ya. Mempunyai kertas mimpi ya jadi saya dulu di 2000 S1 itu 2007 8 tuh ya punya mimpi ya menjadi seorang penulis berbagi semangat ya mengajar di mana-mana ya gitu ya jadi murid itu lupa dengan tadi apa materi gurunya, tapi tidak akan pernah lupa perlakuan guru terhadap muridnya. Toh, itu makanya nek ngajar tuh kayak isi motivasi cerita Soichiro Honda, cerita Al-Khwarizmi, cerita Ibnu Rus, cerita pembuat pesawat tadi Abbas Ibnu Farnas, gitu. Jadi kayak inspirasi-inspirasi gitu loh. Syukur sekolah-sekolah di didik yang kosong itu template diberi foto, diberi gambar, diberi apa tokoh Indonesia yang sukses, orang mukmin penemu pesawat, itu biar anak-anak kita itu besok menjadi ilmuwan-ilmuwan. No. Sekarang kan kiblat pengetahuan itu kan Barat, nih, jangan belajar sejarah itu tuh. Dulu padahal Golden Age itu di masa Umayyah Abbasiyah. Ya, jadi dulu di zaman Sultan Al-Ma'mun, Harun Al-Rasyid itu ulama-ulama masyhur, penemu-penemu teknologi itu kan di masa itu. Nah, sekarang orang-orang Islam kan tertidur bahasanya ya. Semua berkiblat dengan Barat. Jadi Barat itu ingin kembali ya setelah perang salib atau peradaban Spanyol, dia ingin Renaissance kembali, kebangkitan kembali. Ya, namanya di Renaissance Eropa, kebangkitan kembali Eropa setelah mengalami Dark Age, masa kegelapan. Jadi seperti di zaman Yunani kuno. Mereka filsafat dikembangkan, pengetahuan dikembangkan terus hingga saat ini loh. Itu. Nah, makanya nek sebenarnya kemajuan negara itu diawali dari pendidikan. Saya dari lahir sampai saat ini tetangga saya itu cangkul itu kok masih sama yo. 36 tahun kok cangkul sama artinya apa? Jurusan-jurusan kuliah tidak ada terobosan terhadap teknologi pertanian ya. Gitu ya Ibu ya. Tanamannya masih sama singkong, padi toh. Tidak ada revolusi seperti di Thailand. Nanam anggur, nanam melon no. Dengan teknologi modern no. Penyuluh pertanian yang puta putu laporan no. Jadi sok menganalisa itu tak sih? Saya sok menganalisa itu. Wah, kita itu ketinggalan jauh dengan petani yang ada di luar negeri, di Jepang, di Swiss, ya, di negara-negara tetangga itu. Kita itu masih konvensional, masih primitif, toh. Padahal eh, gelontoran dana untuk desa itu kan miliaran. Ya. Di kampung saya wis mulai kopi, ya. Kopi wis sudah mulai tanam seperti di Temanggung. Ya. Jadi sudah mulai ada hasilnya lah. Para petani kopi itu anaknya kuliah rata-rata. Itu ada yang UGM, ada yang kemana-mana sekarang. Ya. Artinya apa? Terobosan-terobosan terhadap pertanian itu diwujudkan melalui penanaman-penanaman dengan keunggulan varietas bibit tertentu, alpukat ya. Kemudian kambing sudah mulai modern, nah, gitu. Jadi sebenarnya potensi kita itu kan banyak nih, jenengan melihat itu.
Nah, jenengan belajar tentang Al-Quran itu kan ada ayat tentang teknologi, yaitu surah Nuh, loh, bagaimana Nabi Nuh itu membuat kapal untuk menyelamatkan umatnya, loh. Oh, jadi itu kan teknologi, loh, gitu. Nah, orang Islam itu sebenarnya apa saja dipelajari dari teori Big Bang itu dentuman, loh, ledakan yang dahsyat. Di Al-Quran itu kan ada, loh, dalam 6 masa itu loh. Ya, membuat alam semesta dalam 6 masa itu kan teori Big Bang toh. Di laut ada air tawar dan air yang tidak bersatu di dasar air itu. Ternyata Al-Quran sudah menjawab. Ilmiah kan dulu. Makanya tahajud menaikkan derajat apakah ilmiah? Nah, toh. Nah, toh. Wa minal laili faman tahajat bihi toh. Sebagian malam bertahajud lah. Ya, apakah tahajud itu menaikkan derajat? Nah, saya sering memberi motivasi seperti itu. Apakah sholat hajat itu mempercepat cita-cita dan cinta? Wah, usul sholat hajati naik haji. Allahu Akbar. Terus ya, ada jalan nggak? Allah, gitu. Jadi Islam itu sebenarnya sudah ilmiah. Duha itu memperlancar rezeki. Doanya sudah jelas. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'anzilu. Jika dari langit turunkanlah. Dari bumi keluarkanlah. Jauh dekatkanlah. Sulit mudahkanlah. Atau haram sucikanlah. Atau ilmiah dulu. Tapi kita kalah dengan Israel. Loh. Israel itu yakin negeri Palestina itu menjadi surganya apa orang-orang Yahudi. Besok ada Mesiah ya, ada penyelamat. Padahal dalam versi Islam Dajjal loh itu. Yakin loh. Wah, kita yakin angel ini. Ini sing nom-nom ini meyakinkan diri sendiri aja nggak bisa, apalagi meyakinkan mertua. Nah, ini. Makanya yakin tuh angel loh, Pak Ibu. Makanya dulu saya ketika masih muda meyakinkan diri sendiri itu hal-hal kecil. Contoh, saya berdoa kepada Allah minta bakso. Apakah ada yang memberi bakso? Ternyata ada. Gitu. Dan saya membuat kertas mimpi itu. Bismillah, Allah Akbar, ya Rob, penguasa langit dan bumi, saya punya 100 impian. Satu, saya bisa S3. Orang mungkin kayaknya Bapak Ibu. Saya tuh IP-nya cuma 280. Ya, dua, saya punya rumah sebelum 30. Tiga, saya punya istri spek bidadari yang bisa nyuntik. Jadi saya nulis macam-macam itu. Ternyata iya Bapak Ibu, saya bisa S3. Dapat beasiswa kemarin penyelesaian itu 25. Saya punya rumah sebelum 30, iya. 27 saya punya rumah. Istri spek bidadari iya, tetapi nggak bisa nyuntik lah ini. Apa? Makanya iya Pak Ibu. Jadi yakin kayak angel loh. Makanya 100 mimpi itu kita langitkan melalui sholat tahajud, sholat hajat. Nah, letakkan bawah sajadah. Ya Allah ini loh, amin. Saya ngajari kepada mahasiswa Perlu seperti dibuat skala prioritas ya Pak dosen. bisa. Bahkan mahasiswa saya ada yang S3 di Rusia, Bapak Ibu, namanya Mas Ardin, orang NTT itu. Ya, dia menuliskan S3 di Rusia. Ternyata coba ketik Facebook saya Sigit Utomo, Ardin Muhammad itu S3-nya di Politom University itu. Filsafat itu. Ada yang jadi PNS, Mas Wildan. Itu di Bengkulu ya. Ada yang mertua kaya raya kiai, oh, ada yang hafid sebelum lulus, macam-macam itu lucu-lucu. Jadi saya di awal perkuliahan pasti memberi motivasi untuk membuat kertas impian, langitkan melalui tahajud, sholat hajat itu. Kemudian saya ngajar pasti memberi motivasi cerita-cerita tentang tadi Kolonel Sanders yang memulai usaha di usia 70 tahun, no? Soichiro Honda, Bill Gates, ya. Abbas Ibnu Farnas penemu pesawat. Jadi cerita-cerita dulu Pak, 10 menit sebelum belajar itu. Anak-anak seneng itu nanti ya. Nah itu saya adopsi ketika saya itu dulu SMA punya guru namanya Bukus Winingsih. Nah Bukus itu tak pernah marah jadi guru. Dia sering motivasi-motivasi muridnya. Bercerita tentang pengalamannya. Ya. Punya geng namanya Bekicot. Bocah keren, calon orang top. Waduh. Jadi isinya positif-positif, pembelajar sejati. Masih ingat tuh saya? Nah itu guru-guru yang memotivasi itu ternyata saya masih ingat. Atau
Guru yang galak ya masih ingat toh sirai di tank. Barang penghapus tong ya. Masih ingat dipukul bokongnya pakai apa itu tuding itu ya, pakai bambu tauk lu masih ingat. Jadi murid itu lupa dengan materi gurunya, tapi tidak akan pernah lupa perlakuan guru terhadap muridnya. Loh, makanya saya tadi menganalogikan, mengumpamakan murid itu seperti teko. Teko isinya air putih, murid akan air putih, Bapak Ibu. Gelas akan air putih. Teko isinya jus Coca-Cola, isinya es degan, maka gelas akan berwarna. Nah, guru tuh harus punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Makanya literasi. Nek males literasi ya auditori. Ya, saya kadang nek males moco gitu Bapak Ibu, auditori, orasi ilmiah Auditori. profesor tasawuf, orasi ilmiah profesor antropologi di YouTube toh. Penak toh, tinggal udut ngopi karo mendengarkan toh, dipinter toh. Gus Bahak, ceramah Gus Bahak misalnya. Jadi pinter sekarang tuh gampang sinau toh. Gitu. Males moco ya karo udut karo ngopi ya. Bisa. Oh, Neng kita dimanjakan dengan tadi, dengan alam ini orang Indonesia sehingga di riset internasional tuh otak orang Indonesia itu masih utuh. Ya ada dendrit, cabang-cabang otaknya itu tidak berkembang. Paling rusak tuh orang Amerika, orang Jepang itu karena mikirnya itu tenanan loh. Kita itu kan santuy yo, madang bermadang udut. Yo, para udut ngono meneh yo, santuy to. Gitu. Jadi Jadi orang contohnya tahu mikir iya, dimanjakan alam lu. Makanya saya kadang sok sok ngelus dodo kok iso yo. Pernah tuh Bapak Ibu naik pesawat toh. Jadi naik pesawat misalnya jenengan naik di atas tanah Arab itu gunung itu batu loh, pasir loh. Lewat Indonesia, ya Allah coba aja lihat tuh. Hijau royo-royo. Gunung tuh hijau. Laut itu biru. Masya Allah. Nah, jadi kekayaan alam kita tuh luar biasa dari atas langit itu. Masya Allah. Tapi kok iso loh Dewi, kok ora iso maem, sulit dulu ya. Nah ini menjadi PR kita. Nah, ini. Saya punya saudara itu kerja di TKW. Punya teman juga jadi TKI di Arab. Orang Arab itu kenapa maem daging kambing 2 kilo, satu kambing untuk berdua kok nggak apa ya nggak punya rasa apa itu penyakit darah tinggi yo. Ternyata di sana itu kenyamanan kesejahteraan itu sudah dijamin pemerintah. Sehingga orang tuh rasa syukurnya itu tinggi. Tidak mumet tuh lo mikir apa-apa lo. Nah, ini ya. Indonesia mumet sini budrek paramek loh. Ini jadi obat warung loh menambah baru. Nah ini menjadi PR kita loh. Jadi nek di dalam waduh, hilang suaranya Pak dosen. Suaranya hilang Pak dosen. Nah, Eh, oke tes. Nah, Tuh, Iya Pak dosen masuk. jadi Seks, kita kopi. susah jadi lebih susah. Maryam itu ketika difitnah itu bahkan mau dibunuh tuh oleh orang-orang kafir. Nabi Yusuf itu dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ternyata sumur menjadi jembatan menuju istana. Jadi nek kita itu susah, ternyata ada yang lebih susah. Gitu loh. Jadi maca Quran sak maknane ya. Baca Quran dan maknanya tuh bener. Tombok ati limung perkara tuh bener loh. Maca Quran sak maknane. Jadi kita susah itu ada yang lebih susah. Ya gitu. Nabi siapa Nuh itu bahkan Kanan anaknya itu dia tidak manut kepada orang tuanya. Nah, ono anak kiai kok ramot orang tuanya jadi justice, jadi hakimi ya. Kok dewe anaknya nakal tuh, kayak anak Nabi Nuh ya nakal loh. Gitu. Jadi ya, nah, jangan belajar lagi ada ulama sufi itu kalau salah Khotim siapa ya? Istrinya galak itu. Ternyata dengan kegalaan istri itu menjadi makomnya naik dekat dengan Allah dengan menjadi sabar loh. Makanya nih istri sing galak-galak berarti naik ini Bersyukur dengan nih Pak sabar dosen. ya. Bersyukur itu loh. Itu karena Dulunya wanita itu 9 perasaan, 1 itu logika.
9 emosi, 1 itu logika. Laki-laki 9 logika, 1 perasaan. Ya, makanya wanita ngomong 1000 kata, kita hanya 1 kata. Ya. Nek kita ngelawan tuh gak punya harga diri. Mungkin Oh, masuk. Oh, marah-marah, nampun. nyapu, no? Lelaki tidak berbicara. Gitu. Kurang Pak ya. Iya. Itu Pak Ibu ya. Jadi nek kita belajar melalui pendekatan dalam pendekatan Al-Quran tadi luar biasa. Ya, gitu. Coba jenengan nek kesulitan hidup baca Ar-Rahman Waqiah setiap habis subuh. Dipermudah nggak urusan-urusannya? No, gitu loh. Baca Al-Insyirah, Alam Nasroh, ngono loh ya. Ah, Jadi betul, ada Pak. nggak nanti Betul. nek kuliah saya Terbukti pasti Pak di dosen awal itu. iya. Saya kuliah pasti di awal membaca Al-Insyirah. Diawali dengan Quran, ditutup dengan Al-Asr, ya awal Asri itu. Nanti saya berharap nanti dipermudah keberkahan dan sebagainya. Pasti itu dimanapun saya kuliah ngajar seperti itu. Al-Insyirah dan Al-Asr. Ya, itu. Ya, gitu. Jadi nek kita melihat tuh Quran itu kan sesuatu yang qot'i. Ya. Kata Gus Dur itu Al-Quran itu kodim terdahulu. Ya. Ora ditulis iso diwoco. Bener, Nabi itu tidak bisa membaca menulis. Tetapi iso bisa tahu ilmu tentang penciptaan alam semesta. Tahu tentang ilmu waris. Tahu tentang ilmu hari kiamat tuh. Padahal nggak bisa membaca. Berarti kan ada maha guru. Siapa Allah? Berarti kan Quran itu kan wahyu tuh. Bukan buatan Nabi tuh. Jadi logis dulu. Islam tuh logis. Nah, jangan lihat Bibel, kitab dari Kristen orang-orang pendeta. Jadi mereka itu bercampur adukkan melalui kongres. Berarti itu kan buatan manusia. Nek kita kan tafsir pendapat Quran tetap otentik toh, original. Makanya ada kitab pendapatnya Ibnu Katsir, pendapatnya Imam Jalalain, no? Pendapatnya Quraisy Shihab, toh itu pendapat toh. Jadi luar biasa loh menjaga otentifikasi, originalitas terhadap Quran itu. Jangan lihat tuh, masya Allah toh. Itu ngeri loh, belajar tentang Quran itu luar biasa. Nah, makanya semakin kita tahu, semakin kita itu bodoh sekali ya Allah. Itu nih jangan melihat di YouTube itu bumi, antariksa, galaksi lah, bumi yang sedih debu. Kita ganteng, cantik, handsome, wah rano terlihat di mata Allah. Oh no, ya gitu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya. Ya sudah lewat 10 menit nih, ini semangat sekali ya. Tatap muka, wah semangat saya itu ya. Sampai pada semangat saya ngajar itu ya. Itu. Oke, saya berharap Bapak Ibu belajar ilmu tafsir adalah berbasis kesadaran. Dan saya berharap luaran Bapak Ibu menjadi manusia yang wasatiyah, moderat, toleran. Amin. Ya. Sehingga Al-Quran tafsir yang dipelajari menjadi obor hati ibu. Ya, jangan Amin. sampai kita seperti Ibnu Muljam yang hafal Al-Quran tapi merasa suci. Nah, ini yang salah. Sehingga menganggap Ali sesat dan Ali dibunuhnya. Mungkin kita tahu, ternyata semakin kita tidak tahu terhadap apa yang kita belum ketahui. Nah, kita banyak tahu, semakin banyak yang belum kita tahu. Gitu. Oke, saya kira itu kita foto dulu ya. Ini slide 1 ya, open kamera ya. Oke, ya. Ini Pak Kiai, Ustadz Ustadzah ya, ini wong hebat-hebat semua ya. Ya. Oke ya, oke, screenshot 1 2 cheese. Nah, oke ya tak foto lewat di print screen dulu. Nah, nanti RPS saya kirim di grup ya. Kemudian komunikasi apa-apa lewat grup nanti ya. Kita pokoknya buat santuy tapi bermakna. Gitu ya. Siap. Kemudian slide 2 ya. Slide 2, oke, buka ya slide 2. Ini ada yang mungkin sinyalnya kurang bagus, G. Oke, 1 2 cheese. Oke, ya. Oke, ini saya pakai HP dan pakai laptop barangkali nanti ada sinyal yang tidak bisa toh. Oke.
Kemarin nek katut gosong aku foto Pak dosen. Nggih, akan Bapak Ibu sedaya nggih. Oke, kita Asik ya tutup. kayaknya Pak dosen. Sayang kok cuma 2 kali ya. Iya, Sinkronisnya. loh, yang pacan peraturannya gitu biar mandiri kok. Ya, jadi Ya bisa ketemu di UIN ya Pak dosen. Di UIN Jogja. Win Jogja nggih Bu Umi. Bu Umi juga di Jogja. Iya, betul Pak dosen. Loh, Bu Dekat Umi. sama UIN Jogja. Di Sambil Legi. Bukan. Saya di Jejeran. Nggih Pusatnya saya. Kati Klatak. Nggih 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 nggih, nggih. Insyaallah siap. Saya di Sambil Legi. Tapi setiap hari lewat UIN. Nggih 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 nggih. Oke, Bapak Ibu tutup dengan bacaan Al-Asyr ya. Semoga pertemuan kita berkah. Bapak Ibu Amin menjadi ya Allah. guru yang hebat, memberi Amin. semangat ya, menjadi inspirator, motivator ya. Inspiring teacher ya, guru yang inspirasi kepada murid-murid ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Sana khusr khusrin illal illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga Bapak Ibu sehat ya, semangat belajar, jadi orang yang sukses, orang yang memberi motivasi untuk muridnya ya, mengubah murid ya Rob. dari ulat menjadi kupu-kupu ya, mengubah murid dari ketela menjadi brownies ya, karena ada chef guru yang hebat di situ ya. Amin. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwafiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu.